Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa balligh qasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa Astaghfirullah min qawlin bila amalin laqad nasabtu bihi naslan lidhi uqmi. Ya Rabbi bil Mustafa da'a ilallahi falmustamsikuna bihi mustamsikuna bihablin ghairi munfasimi. Ya Rabbi bil Mustafa balligh qasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi. Alhamdulillahilladzi wa kafa. Thumma assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Amma ba'd. Hadratul ulama wal qurama wa hadratul jamaah Masjid Jami Baitut Taqwa yang semoga kita semua selalu diberkahi, diridhoi dan dikaruniai sehat afiat, panjang umur dalam taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin, memuji dan bersyukur kepada Allah, dan bersama kita mengawali pertemuan kajian pagi ini dengan kita mendoakan kedua orang tua kita, kalau masih ada semoga dikaruniai sehat afiat, yang telah tiada semoga ditempatkan di rawdhah min riyadil jannah. Kita doakan semua guru-guru kita doakan semua orang yang berjasa berbuat baik kepada kita, terkhusus yang telah mewakafkan, memperjuangkan untuk masjid dan semua jenis kegiatannya di Baitut Taqwa ini. Kita doakan anak cucu keturunan kita semoga semua dijadikan saleh salehah, keluarga sakinah mawaddah warahmah, rezeki yang halal dan barakah. Kita doakan apabila ada yang sakit, mungkin keluarga kita dimanapun berada, atau jamaah kita atau warga yang tinggal di sekitar masjid ini yang sakit, kita doakan semoga diangkat penyakitnya, dikaruniai sehat afiat. Dan juga kita berdoa bermohon kepada Allah agar hajat negara kita hari Rabu esok diberikan kedamaian oleh Allah, kemudahan oleh Allah, dan pemimpin yang terpilih nanti pemimpin yang benar-benar amanah, yang membawa keadilan dan kemakmuran untuk negeri kita tercinta Indonesia. Ala hadiniyah wa ila hadratin Nabiyil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syaulillahi lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jamaah yang dimuliakan Allah, hari ini bertepatan dengan 1 Sya'ban, yang mana bulan Sya'ban ini punya keistimewaan tersendiri, walaupun tidak masuk dalam hitungan Ashhurul Hurum, 4 bulan istimewa. Kalau 4 bulan yang istimewa itu tersebut dalam surah At-Taubah ayat yang ke-36,
Inna iddatash syuhuri indallahi ithna asyara syahra fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal ardh minha arba'atun hurum. Bahwa hitungan bulan di sisi Allah itu 14 bulan, termaktub dalam kitab Allah masa penciptaan langit dan bumi. Minha sebagian dari 12 itu arba'atun ada 4 hurumun yang istimewa, yakni Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab. Sementara Sya'ban ini diapit 2 bulan yang istimewa, yakni Rajab dan Sya'ban. Lalu apa istimewanya Sya'ban dan ada apa di bulan Sya'ban? Syekh Muhammad Alwi Al-Maliki, beliau menulis satu kitab yang diberi judul atau diberi nama Madza fi Sya'ban. Ada apakah di bulan Sya'ban? Beliau mencatat beberapa peristiwa bersejarah yang sangat penting yang terjadi di bulan Sya'ban. Yang pertama yakni pemindahan kiblat. Bahwa dulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika pertama hijrah, beliau itu arah kiblatnya ketika sholat adalah Baitul Maqdis, Palestina, yang sampai sekarang masih terus belum menemukan kedamaiannya, masih perang terus. Kurang lebih selama 17 bulan umat Islam sholatnya dulu menghadapnya Baitul Maqdis. Lah karena di Madinah saat Rasulullah baru datang, baru hijrah setahun 2 tahun dan sekian tahun, mayoritas penduduk Madinah saat itu orang-orang Yahudi. Orang Islam belum banyak, hanya pindahan atau hijrah dari Mekah ke Madinah, dan penduduk asli Madinah pun itu saat itu belum banyak. Mayoritas masih Yahudi. Lah ketika Rasulullah salatnya menghadap ke Baitul Maqdis ini, kalau bahasa kita, ini orang Yahudi kledek Rasulullah. Muhammad katanya agama baru, beda sama kita. Lah nyatanya kok salatnya ngadep sama kita. Berarti nggak konsekuen nih. Katanya beda, tapi kok kiblatnya sama kita, ngadepnya Baitul Maqdis. Lah ketika diledek seperti ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setiap atau banyak kesempatan beliau sering menengadahkan wajahnya, berharap memohon pada Allah agar sholat itu kiblatnya dipindahkan. Ini diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran, dalam surah Al-Baqarah ayat 144. Qad nara taqalluba wajhika fis sama. Qad sungguh nara, kami melihat, taqalluba wajhika, engkau menengadahkan wajahmu fis sama, ke langit. Hampir setiap kesempatan Rasulullah sering menghadap ke atas, harapannya kiblat sholat ini dipindahkan agar tidak diledek oleh orang-orang Yahudi. Dan kemudian diijabah oleh Allah, tapi berproses kurang lebih 17 bulan. Jadi doa itu nggak kayak orang makan sambal, begitu dimakan langsung merasa pedes. Berproses. Rasulullah aja berdoa setiap hari dikabul oleh Allah kurang lebih 17 bulan. Itu Rasul, orang yang paling dekat dengan Allah, apalagi kita. Falanuwalliyannaka qiblatan tardaha. Kemudian Allah baru mengijabah doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu, falanuwalliyannaka qiblatan tardaha. Maka Muhammad dan umat Islam, arahkan kiblatmu atau arah salatmu ke arah tardaha yang engkau inginkan. Fawalli wajhaka syatral masjidil haram, maka hadapkan wajahmu ke arah Masjidil Haram. Teks ayatnya Masjidil Haram, bukan Ka'bah.
Kalau Ka'bah hanya seukuran itu, tapi kalau Masjidil Haram jauh lebih luas. Tetapi oleh sebagian ulama ayat ini ditafsirkan menyebutnya Masjidil Haram, tapi yang dituju adalah Ka'bah. Dan di situ ada ayat syatrah. Syatrah itu arah, kira-kira. Kalau kita ngaji dalam kitab Fathul Qorib misalnya, kajian fikih, kalau memang berada di sekitaran Ka'bah, wajibnya memang langsung menghadap ke Ka'bah. Tapi bagaimana dengan kita yang tinggalnya ratusan kilo dari Ka'bah? Maka syatrul Masjidil Haram, kira-kira. Ya makanya kadang kalau kiblat itu enggak pas plek ke Ka'bah, ya maklum pemerintah ayatnya fawalli wajhaka syatrul Masjidil Haram, kira-kira madhep Masjidil Haram. Ini kadang ada pengurus masjid antar pengurus gegeran masalah kiblat, sampai bangunan yang udah bagus-bagus digarisin mencong ke sono. Banyak masjid nisabnya nggak kayak gini, pencongin, dipaksain. Seakan-akan kayaknya pengurus yang dulu itu salah membuat kiblat. Dan ini nyata real terjadi, Pak. Wong banyak guru saya yang terlibat, akhirnya ada kiai yang mutung. Mutung bahasa Jakartanya apa? Ngambek. Gara-gara ketika masjid itu dipugar total, kemudian ya biasalah, ada yang mengusulkan kiblatnya berubah dengan mengajukan beberapa alasan. Pasca terjadi gempa di Jogja, entah tahun berapa itu, 2006 atau 2000 berapa, konon katanya letak Pulau Jawa ini bergeser, katanya. Kemudian maka kalau letak Pulau Jawa ini bergeser, otomatis kiblat geser. Lah kemudian kiblatnya digeser. Lah kiai-kiai yang dulu udah netapin kiblat gak terima dengan menggunakan alasan ya kitab-kitab yang dipakai ada dasarnya. Akhirnya dua kubu berselisih masalah kiblat. Dan akhirnya yang ada salah satu kiai yang untung ngambek, nggak mau ke masjid itu lagi. Sholat Jumatnya nggak mau, jamaahnya nggak mau. Yo gara-gara yo kalau kata saya mah memaksakan. Wong kiblat itu syatrul Masjidil Haram, kira-kira madhep Masjidil Haram. Kadang kita masjid diribut kiblatnya, giliran sholat di rumah ya asal gelar sajadah, yang penting madhep ngulon, geser ngalor dikit. Ini kan nggak konsisten. Kalau memang konsisten, ketika sholat di mana saja ya diurusin itu kiblat. Tapi ternyata ya enggak. Ketika di masjid kayaknya beneran, tapi ketika di rumah ya asal gelar sajadah, asal madhep ngulon, geser ngalor dikit, ya wis kiranya. Ya kita yakin bahwa kiblat itu syatrul Masjidil Haram, wa haitsuma kuntum fawallu wujuhakum syatrah. Dimanapun engkau berada, maka hadapkan wajahmu syatrah. Bukan langsung teksnya Masjidil Haram, tapi kira-kira madhep Masjidil Haram. Nah, perpindahan kiblat dari Baitul Maqdis ke Masjidil Haram yang sampai sekarang masih kita menghadap ke sana, ini terjadi pada bulan Sya'ban. Dan Syekh Muhammad Alwi Al-Maliki menulis dalam kitabnya Madza fi Sya'ban, pergeseran ini terjadi pada pas bertepatan dengan pertengahan Sya'ban atau nisfu Sya'ban, hari Selasa. Maka kalau hitungan Syekh Muhammad Al-Maliki, umat Islam sholatnya madhep ke Baitul Maqdis 17 bulan lebih 3 hari. Ini peristiwa yang pertama. Kemudian peristiwa yang kedua, yaitu di auditnya amal kita. Amal kita ini dilaporkan oleh Allah, dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala oleh malaikat pencatat amal. Itu ada laporan harian. Kemudian ada laporan mingguan dan ada laporan tahunan. Ini yang ditulis Syekh Muhammad Alwi Al-Maliki. Laporan harian yaitu pada pergantian siang dan malam, ya mungkin pagi dan sore. Kemudian mingguan yaitu pada hari Senin dan Kamis. Dan tahunan, rekap atau rekapitulasi amal kita secara tahunan dilaporkan pada Allah pada bulan Sya'ban. Ini ada riwayat dari sahabat Usamah bin Zaid
bahwa beliau bertanya pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa ya Rasul, kenapa engkau berpuasa di bulan Sya'ban ini kok tidak kayak puasa di bulan-bulan lainnya? Seakan-akan, ini kata Usama bin Zaid, seakan-akan engkau kok kayaknya puasa terus. Apa jawaban Rasulullah? Rasulullah menjawab, saya sangat senang seandainya amalku ini dilaporkan kepada Allah, saya sedang berbuat amal soleh, yakni puasa. Nah, hadis ini yang menjadi patokan Syekh Muhammad Alwi Al-Maliki bahwa bulan Sya'ban ini bulan dilaporkannya amal kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Rasulullah saat itu tekstualnya beliau berpuasa. Tentu kontekstualnya adalah segala amal salih yang kita lakukan itu sangat disenangi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, apalagi pas saat itu amal kita dilaporkan. Kemudian peristiwa yang ketiga yang ditulis Syekh Muhammad Alwi Al-Maliki dalam kitabnya Madza fi Sya'ban, yaitu turunnya ayat perintah membaca sholawat yang sangat populer. Biasanya kalau Bilal sebelum khotib naik kadang dibaca ya, atau mungkin kadang ada yang sebelum azan dibaca, kadang di sela-sela zikir tahlil dibaca. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Innallaha, sesungguhnya Allah, wa malaikatahu, dan malaikat-malaikat Allah, yusholluna 'alan nabi, semuanya bersalawat kepada Nabi. Ayat ini dalam banyak komentar para ahli tafsir sangat istimewa, karena di saat Allah memerintahkan ibadah-ibadah yang lain, atau di saat Allah memerintahkan ini sholawat, Allah lah yang mengawali bersolawat. Kemudian dilanjutkan dengan para malaikat. Setelah itu baru Allah perintahkan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang merasa atau ngaku dalam dirinya ada iman, shollu, bersolawatlah, alaihi, kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, wasallimu, dan bersalamlah, taslima, dengan sebenar-benarnya salam. Ini perintah yang didahului oleh Allah sendiri yang melaksanakan dan dilanjutkan dengan malaikat. Kemudian baru diperintahkan kepada setiap orang yang beriman untuk bersolawat. Ini istimewanya solawat, salah satunya ini. Kemudian yang kedua, saya kutipkan dari kitab Lubbabul Hadis karangan Imam Jalaluddin As-Suyuti. Beliau menulis beberapa hadis tentang istimewanya salawat. Di antaranya beliau katakan begini, beliau kutipkan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, man nasiya salata alayya faqad akhta'a tariqal jannah. Orang yang lupa membaca salawat, maka orang ini lupa jalan ke arah surga. Atau bahasa orang sekarang, mapnya ke arah surga itu bersalawat. Kurang bersalawat berarti sinyal mapnya kurang bagus. Bisa jadi walaupun amal ibadah kita banyak, arahnya nyasar. Kemudian yang kedua, hadis yang ditulis oleh Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti. Beliau sampaikan, beliau kutipkan sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ma min du'ain wa bainas samai hijabun, bahwa antara doa dan langit itu ada hijab, penutup, hatta yusalli alayya, sehingga orang yang berdoa itu membaca salawat kepadaku. Maka etika orang berdoa dalam Ihya-nya Al-Ghazali, yaitu dibuka dengan salawat, ditutup juga dengan sholawat. Etikanya orang berdoa. Biasanya kan kalau kita jamaah begini, imamnya kan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad
wa ala ali sayyidina Muhammad, kemudian rangkaian doa-doa, kemudian ditutup wassallallahu ala sayyidina Muhammad. Ini artinya agar doa ini sudah tidak ada hijab atau penutup lagi, langsung insya Allah nyampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga banyak dalam kitab-kitab tasawuf misalnya disampaikan bahwa salawat itu termasuk ibadah termudah untuk memperoleh pahala bagi kita umat akhir zaman. Kalau sholat syarat rukunnya begitu banyak, sedekah ya begitu. Tapi sholawat salah satu perintah Allah, ibadah yang tidak membutuhkan banyak syarat dan rukunnya. Kita boleh berselawat dalam keadaan suci maupun tidak suci, dalam keadaan punya wudhu maupun tidak, boleh menghadap kiblat atau tidak, boleh di mana saja asal tidak lagi di kamar mandi, dimanapun, lagi jalan, lagi nyetir, lagi bekerja, lagi dalam kondisi apapun. Salawat ibadah yang termudah untuk mendatangkan pahala. Sebetulnya yang dikutip Syekh Muhammad Alwi Al-Maliki begitu banyak dalam kitab ini, cuman karena gorengan udah dijejer pertanda udahan. Pak ya. Nah, iya, asal gorengan udah dijejer itu pertanda harus udahan. Wallahu a'lam bissawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.